Perkenalkan, nama saya Cristiano Pangkerego, NIM 23012051 dari kelas 2B KBG. Pada saat ini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang materi mata kuliah ilmu ukur tanah perihal pengukuran sudut horizontal menggunakan alat teodolit. Dosen pengajar mata kuliah yaitu Ner Stefani Pegunusa SST MT. Ada 3 metode yang dapat kita pakai untuk mengukur jarak dengan alat teodolit. Yang pertama adalah pengukuran sudut metode reiterasi, yang kedua adalah pengukuran sudut horizontal dengan metode repetisi, dan yang ketiga adalah pengukuran dengan metode arah. Metode yang pertama yang dapat kita lakukan untuk mengukur sudut dengan alat teodolit adalah metode reiterasi. Metode reiterasi adalah metode yang paling akurat untuk mengukur sudut horizontal dengan teodolit. Metode ini melibatkan pengulangan pengukuran sudut dan kemudian mengambil rata-rata dari semua pengukuran. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mengukur sudut dengan metode reiterasi yaitu yang pertama, pastikan teodolit terpasang dengan stabil dan kokoh di atas tripod. Atur level teodolit hingga gelembung air pada nivou horizontal dan vertikal berada di tengah. Bidik titik awal. Putar teropong teodolit dan arahkan ke titik awal pengukuran, yaitu titik P1. Nyalakan lingkaran vertikal dan atur ke 0 derajat, 00 menit, 00 second. Bidik titik akhir. Putar teropong teodolit dan arahkan ke titik akhir pengukuran, yaitu titik P2. Nyalakan hingga horizontal, hingga lingkaran horizontal, dan baca nilai sudut yang ditunjukkan pada skala horizontal. Catat nilai sudut tersebut sebagai alfa 1. Ulangi langkah 2 dan 3. Lakukan pengukuran sudut alfa sebanyak minimal 5 kali. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi hasil pengukuran. Hitung rata-rata. Hitung rata-rata dari nilai sudut alfa yang diperoleh dari beberapa kali pengukuran. Nilai rata-rata ini merupakan nilai sudut horizontal antara titik P1 dan titik P2. Rumus yang dapat kita gunakan untuk mengukur sudut dengan metode reiterasi ini adalah alfa sama dengan sigma alfa per n, di mana alfa adalah sudut horizontal, sigma alfa adalah jumlah nilai sudut yang diperoleh dari beberapa kali pengukuran, dan n adalah jumlah pengukuran minimal 5 kali. Nah, ada metode lain untuk mengukur sudut horizontal. Metode yang kedua itu adalah metode repetisi. Metode repetisi adalah metode yang kurang akurat daripada metode reiterasi, tetapi lebih cepat untuk dilakukan. Metode ini melibatkan pengulangan pengukuran sudut, kemudian mengambil rata-rata dari semua pengukuran dengan menghilangkan nilai yang ekstrim. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk melakukan pengukuran sudut horizontal dengan metode repetisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita memasang dan mengatur teodolit. Pastikan teodolit terpasang dengan stabil dan kokoh di atas tripod. Atur level teodolit hingga gelembung air pada nivou horizontal dan vertikal berada di tengah. Kedua, kita membidik titik awal. Putar teropong teodolit dan arahkan ke titik awal pengukuran atau kita sebut dengan titik P1. Kemudian, nyalakan lingkaran vertikal dan atur ke derajat 0, 00 menit, 00 second. Kemudian kita membidik titik akhir. Putar teropong teodolit dan arahkan ke titik akhir pengukuran atau kita sebut dengan titik P2. Nyalakan lingkaran horizontal dan baca nilai sudut yang ditunjukkan pada skala horizontal. Catat nilai sudut tersebut sebagai alfa 1. Ulangi langkah 2 dan 3. Lakukan pengukuran sudut alfa sebanyak minimal 3 kali. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi hasil pengukuran. Kemudian kita menghitung rata-rata. Hitung rata-rata dan dari nilai sudut alfa yang diperoleh dari beberapa kali pengukuran dengan menghilangkan nilai terkecil dan terbesar.
Nilai rata-rata ini merupakan nilai sudut horizontal antara titik P1 dan P2. Rumus yang dapat kita gunakan untuk mengukur sudut horizontal dengan metode repetisi adalah sebagai berikut. Alfa sama dengan dalam kurung sigma alfa kurang alfa min kurang alfa max tutup kurung per n kurang 2. Di mana alfa adalah sudut horizontal, sigma alfa adalah jumlah nilai sudut yang diperoleh dari beberapa kali pengukuran, alfa min adalah nilai sudut terkecil, alfa max adalah nilai sudut terbesar, dan n adalah jumlah pengukuran yang kita lakukan berulang secara minimal 3 kali pengulangan pengukuran. Metode selanjutnya adalah pengukuran dengan metode arah. Metode arah adalah cara mudah dan cepat untuk mengukur sudut horizontal dengan teodolit, namun memiliki tingkat akurasi yang rendah. Gunakan metode ini untuk pengukuran yang tidak membutuhkan presisi yang tinggi. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat kita gunakan untuk mengukur dengan metode arah dalam mengukur sudut horizontal dengan teodolit. Nah, persiapkan teodolit. Pasang dan atur teodolit. Pastikan teodolit terpasang dengan stabil dan kokoh di atas tripod. Atur level teodolit hingga gelembung air pada nivou horizontal dan vertikal berada di tengah. Bidik titik awal. Putar teropong teodolit dan arahkan ke titik awal pengukuran, yaitu titik P1. Nyalakan lingkaran vertikal dan atur ke 0 derajat, 00 menit, 00 second. Bidik titik akhir. Putar teropong teodolit dan arahkan ke titik akhir pengukuran, yaitu titik P2. Nyalakan lingkaran horizontal dan baca nilai sudut yang ditunjukkan pada skala horizontal. Catat nilai sudut tersebut sebagai alfa. Ulangi pengukuran, lakukan pengukuran sudut alfa sebanyak minimal 3 kali. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi hasil pengukuran. Hitung rata-rata. Hitung rata-rata dari nilai sudut alfa yang diperoleh dari beberapa kali pengukuran. Nilai rata-rata ini merupakan nilai sudut horizontal antara titik P1 dan P2. Untuk melakukan pengukuran dengan metode arah dapat kita gunakan rumus alfa sama dengan sigma alfa per n, di mana alfa adalah sudut horizontal, sigma alfa adalah jumlah nilai sudut yang diperoleh dari beberapa kali pengukuran, dan n adalah jumlah pengukuran yang kita lakukan secara berulang minimal 3 kali pengulangan pengukuran. Ya, baiklah, demikian penjelasan saya tentang pengukuran sudut horizontal menggunakan alat teodolit. Mohon maaf jika ada kesalahan saat saya memaparkan materi, dan semoga materi yang saya jelaskan tadi boleh berguna, boleh bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.